ceritain kali ini cerita yang pernah gue baca gitu, Bin. Cerita horor yang pernah lewat di sosmed gue gitu loh. Jadi ceritanya ini tentang sepasang kekasih. Kita sebut saja perempuannya namanya Citra dan laki-lakinya namanya Bayu. Si Citra dan Bayu ini tuh pacaran udah lumayan lama banget, kayak 3-4 tahunan. Dan mereka tuh kayak komit buat menikah gitu loh. Sampai akhirnya hari H-nya itu Bayu ini mau ngelamar si Citra. Di hari itu Bayu ngomong ke Citra, setelah kita menikah, aku mau kamu putus hubungan sama keluarga kamu. Aku mau kamu tinggal di rumah aku dan gak pernah berkabar sama keluarga kamu lagi. Oh lah, gimana sih? Iya, jadi itu syarat dari Bayu kalau Citra tuh mau nikah sama Bayu. Oke. Terus. Nah, setelah mereka menikah, Citra ini tuh sama sekali nggak dibolehin keluar rumah, Bin. Dia benar-benar melakukan aktivitas tuh selalu di dalam rumah. Even kayak belanja ke pasar pun tuh dia nggak boleh. Selalu Bayu yang belanjain ke pasar. Selalu, pokoknya kebutuhan Citra tuh selalu dipenuhin sama Bayu. Sampai ada momen dimana orang tuanya Bayu ini tuh main ke rumah mereka gitu loh. Nah, si Citra ini nguping gitu loh dari luar rumahnya, kayak obrolan Bayu sama orang tuanya. Di obrolan itu Bayu ngomong ke orang tuanya kayak, "Pak, Bu, aku tuh mau nikahin Citra." Terus ibunya ngomong, "Gak bisa." Ini dia belum nikah? Ini posisinya belum nikah. Tapi udah satu rumah? Tapi udah satu rumah. Oke, terus? Nah, si Bayu ini ngomong ke ibunya kayak yang tadi gue ceritain. Terus ibunya ngomong, "Gak bisa, karena sampai kapanpun kalian gak akan bisa menikah." Nah, denger itu si Citra tuh kayak sedih banget gitu loh. Kayak, kok orang tuanya pacar gue yang selama ini baik sama gue kok gak ngedukung gue menikah sama anaknya gitu. Sampai akhirnya Bayu tuh berdebat hebat sama orang tuanya. Terus Bayu tuh keluar rumah dan ngelihat si Citra ini tuh lagi nguping ngobrolan dia sama orang tuanya gitu. Terus Citra ngomong, "Kenapa? Kok ibu bapak kamu gak ngerestuin kita? Kok mereka jadi gak suka sama aku?" Terus Bayu ini ngasih pengertian gitu, kayak, "Jangan dipikirin, pokoknya kita bakal tetap nikah ya, asal kamu ingat syarat-syarat aku yang kemarin aku bilang." Singkat cerita, mereka sudah menikah. Citra tuh bener-bener kayak yang tadi gue ceritain, dia bener-bener ngelakuin semuanya tuh di rumah aja, Bin. Sampai ada di hari ibunya Bayu tuh datangnya tuh nyelonong gitu aja masuk ke dalam rumah. Nggak pakai salam nih? Nggak pakai salam, nggak pakai ketok pintu? Nggak pakai ketok pintu. Dan di situ posisinya tuh Citra tuh lagi nyapu halaman gitu loh. Tapi ibunya Bayu ini sama sekali nggak negor Citra, bener-bener langsung masuk ke rumah gitu aja. Dan di situ Citra tuh kayak langsung overthinking gitu loh. Iya pasti. Kayak, kenapa nih orang tuanya suami gue kok nggak negor gue? Ini udah nikah? Udah nikah. Setelah itu ibunya si Bayu ini masakan kesukaannya si Bayu. Setelah masakannya jadi, pas banget Bayu ini pulang kerja. Terus ibunya ini cuma nyuguhin makanan buat Bayu doang. Ibunya sama sekali nggak nyuguhin makanan buat Citra gitu loh. Sampai akhirnya Citra tuh sedih, Citra tuh masuk ke kamar. Dan ya udah, Bayu membiarkan itu aja gitu loh. Kayak ya udah ngebiarinin makanannya cuma satu. Terus si Citra tuh ya udah nangis aja di kamar. Sampai beberapa hari kemudian, Citra tuh lagi masak di dapur. Bayu tuh pulang kerja cepat gitu loh. Nah, Bayu bilang, "Hari ini bakal ada tamu. Kamu di kamar aja ya. Apapun yang terjadi, pokoknya harus di kamar aja, nggak boleh keluar kamar." Oh, even ada orang ke rumahnya dia juga nggak boleh menyuguhi tamu itu? Betul, dia nggak boleh. Pokoknya nggak boleh ketemu orang lain selain keluarga si Bayu? Khususnya cuma boleh ketemu Bayu doang sih, Bin. Tapi ibunya? Nah, itu dia.
Pokoknya apapun yang terjadi di hari itu, Citra tuh bener-bener dilarang keras banget buat keluar dari kamar itu. Oke. Sampai akhirnya Citra tuh ya udah bingung kan di kamar mau ngapain lagi. Tiba-tiba suasana rumahnya dia tuh kayak rame banget gitu loh, Bin. Kayak banyak tamu yang datang. Kayak ada silaturahim gitu. Betul, cuman kan kata Bayu apapun yang terjadi dia nggak boleh keluar kamar kan. Akhirnya si Citra ini tuh kayak ngintip dari lubang pintu gitu loh. Dari lubang pintu itu Citra tuh ngeliat kayak ada perempuan dan keluarga si perempuan ini tuh datang ke rumahnya dia gitu loh. Terus selama perbincangan itu Citra tuh kayak nyimak gitu loh. Ini tuh apa sih, acara apa sih sebenarnya? Sampai inti dari acaranya ternyata itu tuh acara lamaran Bayu sama si perempuan itu. Hah? Iya, acara lamaran Bayu dan perempuan itu. Terus Citra marah dong. Iyalah. Citra tuh kayak benar-benar gak bisa kontrol emosinya lagi karena posisi pintunya itu dikunci. Citra tuh bener-bener marah yang banting-banting semua barang-barang yang ada di kamar itu. Sampai Bayu ini kayak pamit ke tamu-tamunya ini gitu loh, kayak permisi ya sebentar saya mau ke kamar dulu. Sampainya di kamar, Citra ini marah sama Bayu, kayak kok kamu kayak gitu sama aku udah ngelakuin apapun buat kamu, aku udah rela mutusin komunikasi aku sama keluarga aku udah benar-benar menjauh dari lingkungan luar. Terus si Bayu ini ngomong, kamu sabar dulu, kamu tenang dulu, kamu dengerin aku ngomong. Tapi ya namanya perempuan ngeliat kayak gitu emosinya meluap-luap ya sih. Sakit banget jadi. Sakit kan. Di situ Citra tuh masih tetap banting-banting barang-barang yang ada di situ loh. Bahkan sampai Citra nih kayak nyakitin dirinya sendiri gitu. Dia sayat-sayat tangannya gitu loh. Oke. Terus Bayu yang gak tega ngelihat si Citra ini histeris, Bayu tuh langsung peluk Citra sambil nenangin. Akhirnya si Bayu ini tuh ngomong ke Citra, aku minta maaf ya, aku belum pernah cerita ini ke kamu. Kayak Bayu tuh langsung mengingatkan Citra di hari Citra nguping keluarganya mereka ngobrol itu loh, yang ibunya menentang mereka buat menikah. Bayu ngomong, kamu inget gak di hari yang kamu nguping obrolan aku sama ibu aku tuh lagi ngebujuk ibu bapak aku supaya aku bisa nikahin kamu. Terus kata Bayu tuh ngomong, kamu tahu nggak kenapa ibu aku menentang kita buat menikah? Kenapa tuh? Jadi disclaimer dulu, ibu bapaknya Bayu ini orang-orang yang smart people gitu loh, Bin. Oke. Yang berurusan sama hal-hal goib gitu. Nah, Bayu ini minta tolong ke ibu bapaknya buat ngebantu pernikahan Bayu sama si Citra. Nah, Bayu ini baru cerita ke Citra, aku minta maaf karena sebelumnya sehari sebelum kamu nguping pembicaraan aku sama ibu aku, kamu itu udah meninggal. Kamu itu udah meninggal kecelakaan motor dan kamu meninggal di tempat. Nah, perdebatan yang diobrolin sama ibu bapaknya Bayu ini, Bayu tuh lagi minta tolong sama ibu bapaknya buat bantu Bayu ngeambil jiwa rohnya Citra ini lagi, buat ngidupin si rohnya Citra ini lagi. Oke. That's why yang bisa ngelihat Citra itu cuma Bayu. Bahkan ibunya juga nggak bisa. Bahkan ibunya nggak bisa ngelihat Citra. Makanya dia udah nyediain makanan buat Bayu doang. Betul, makanya dia cuma nyediain makanan buat Bayu, main ke rumahnya nggak pernah negor Citra. Karena dia nggak tahu di situ ada Citra. Karena dia nggak tahu di situ ada Citra, dan Citra pun nggak tahu kalau dirinya sendiri tuh udah mati, meninggal. Nah, alasan kenapa Bayu nyuruh si Citra ini buat putus komunikasi sama keluarganya, karena Bayu ini tuh belum cerita ke Citra kan kalau dia tuh sebenarnya udah meninggal. Dia tuh nggak mau, malah jadinya tuh nanti kayak runyam gitu loh, didatang ke keluarganya, padahal keluarganya kan taunya dia udah meninggal gitu kan. Di situ Citra yang dengar cerita itu tuh kayak langsung kaget, lemes, dia shock banget, dia jatuh ke lantai. Terus Bayu tuh ngomong, dan hari ini aku mau minta restu dari kamu, aku mau melanjutkan hidup
aku mau menikah sama perempuan yang benar-benar masih ada, dan aku mau kamu tenang di sana. Terus setelah Bayu ngomong kayak gitu, Citra tuh nangis banget, dan lama-lama citranya itu hilang gitu aja. Oh my God. Jadi ya kenapa mereka bisa nikah? Ya bantuan dari ibu bapaknya yang smart people ini. Oke. Dan ya itu kenapa ibu bapaknya menentang ya karena dia mau menikah dengan orang yang udah nggak ada. benar, dia mau membangkitkan jiwa yang udah nggak ada, dan ya udah itu resikonya. Nah gitu nih Bin, ya semoga Citra Tenang di alam sana. senang di alamnya, Dan semoga Bayu bisa melanjutkan hidupnya seperti Iya, semula lagi. seperti pasangan suami istri pada umumnya. Amin. Selain manusia. Amin. Nah, Gitu deh cerita kita pada episode kali ini. Benar. Semoga buat kalian merinding atau malah bikin nangis. Iya, bikin merinding apa bikin nangis? Jujur gue sedih sih. Gue juga sedih sih pas bacanya. Kasian sih jadi Citra. Tapi nggak apa-apa guys. Semoga kalian nggak mengalami seperti apa yang mereka semua alami. Mereka semua alami, si penari dan si sepasang kekasih suami istri ini. Tuh. Oke, buat kalian yang punya cerita-cerita horor, boleh banget DM ke Instagram kita langsung di @ruangkreatif.com. Dan mungkin sampai sini aja cerita kita pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode Ruang Horor berikutnya. Dadah.